Berarti ini jangan tak share screen dulu ya. Ini sudah join semua ya anak-anak? Sudah. Oke. Langsung Bapak mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning class. How are you today? I'm fine, thank you. How about you? I'm fine too, thank you. Thanks, Xavier, for asking for me. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar materi tentang animal and object around us. Apakah itu? Oke, Bapak share screen aja ya. Sudah terlihat ya anak-anak? Sudah. Oke. Oke. Animal and object around us. Binatang dan benda-benda di sekitar kita. Apa aja sih yang akan kita pelajari pada materi kali ini? Kita akan belajar tentang nama-nama binatang yang ada di sekitar kita, kemudian nama benda-benda juga. Terus kita juga akan belajar tentang nama-nama bangunan umum seperti yang ada di sekitar kita, seperti fasilitas umum, fasilitas publik, seperti itu, dan sebagainya. Kita juga akan belajar mengenai penggunaan kata tanya, yaitu what, which one, dan how many. Ini how many ya, maaf ini ada koma. Oke. Terus kita juga akan belajar tentang penyebutan kata benda untuk singular atau tunggal dan plural, yaitu kata jamak atau banyak gitu. Kemudian kita juga belajar tentang kata ganti. Nah, kata ganti ini kita akan belajar banyak ya, yaitu ada it, they, this. Ini ada komanya harusnya. Berarti yang koma di sini itu harusnya di sini. Oke. Kemudian kita juga akan belajar tentang ungkapan. Ungkapan there is dan there are. Kemudian are there. Are there ini kita gunakan ketika kita menggunakan kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Oke, langsung saja kita masuk ke yang pertama. Animal around us. Oke, Bapak cek dulu ya satu-satu. Kalian bahasa Inggrisnya udah sampai mana sih? Cevia. Iya, Pak. Oke, Cevia, coba ini gambar apa dalam bahasa Indonesia dulu? Kupu-kupu. Oke. Kupu-kupu kalau dalam bahasa Inggris, tahu nggak bahasa Inggrisnya apa? Tahu, butterfly. Peter. Oke, kalau kucing apa? Cat. Oke. Wah, udah pinter ya, Cevia ya. Makasih, Pak. Oke, Ani. Halo, Ani. Iya, Pak. Oke. Coba nih, kalau anjing itu bahasa Inggrisnya apa? Dog, Pak. Oke, bagus. Kalau nyamuk? Moskow itu bukan, Pak? Ya, betul. Mosquito. Oke. Kemudian Anida. Halo, Anida. Iya, Pak. Oke. Kalau laba-laba nih, ini gambar laba-laba ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya apa? Apa ya, Pak, bahasa Inggrisnya? Ayo. Tahu ini enggak? Film superhero yang dia pakainya baju merah. Spiderman, Pak. Berarti apa? Spider. Bagus. Kalau ini?
Ini yang lucu-lucu ini apa ini? Itu burung, Pak. Iya, maksudnya dalam bahasa Inggrisnya Nida, Pak. Bird. Oke, bird ya. Oke, bagus. Udah pinter-pinter ya, adik-adik. Ya, Oke, Pak. Makasih. tadi kan hewan ya, hewan-hewan sebenarnya hewan-hewannya ada di sekitar kita tuh banyak. Ada kambing, ada sapi, kemudian ada belalang, capung, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita masukkan ke sini nanti jadi kebanyakan ya, nggak muat nanti di laptop Bapak. Oke, kita langsung aja ke objek around us. Benda-benda di sekitar kita. Oke, anak-anak, ini gambar apa kira-kira? Ada kasur, ada lemari, ada jendela Bed. juga. Ada lukisan. Kira-kira ini ruangan apa ya? Kamar. Ya, Kamar betul. Ini tidur. kamar ya. Coba Anida, kalau jendela itu bahasa Inggrisnya apa? Window, Pak. Bagus. Kalau buku? Book, Pak. Sip. Oke, Cevia. Halo, Cevia. Iya, Pak. Kalau lukisan itu bahasa Inggrisnya apa? Picture or painting. Oke, picture atau painting ya sama. Kalau kasur? Bed. Pinter. Oke, kita lanjut ya ke ini. Ini kira-kira ruangan apa ya? Kelas. Ruang kelas. Ani. Halo Ani. Iya, Pak. Kalau ini gambar peta nih, ada gambar peta. Kalau peta itu dalam bahasa Inggrisnya apa? Maps bukan, Pak? Ya, betul, maps. Terus kalau media, coba Ani Lestari. Iya, Pak. Kalau ini gambar apa nih? Gambar sekolah. Ya, kalau sekolahan itu bahasa Inggrisnya apa? School. Oke, school. Kalau ini bahasa Inggrisnya apa ini? Bank. Nih, udah ada namanya ya. Iya, betul. Itu namanya, Pak. Oke, gak apa-apa. Oke, itu ya untuk uh, objek around us. Object and animal around us. Dan kita masuk ke materi penggunaan kata tanya. Di sini ada 3 ya yang akan kita pelajari. Yang pertama itu what. What itu artinya itu apa atau apakah. Contoh penggunaannya ya anak-anak itu kayak kamu menanyakan nama, menanyakan situasi yang sedang terjadi gitu. Itu kita pakainya what. Misal kita mau kenalan sama orang baru. Nah, nanti kita pakainya what, bukan how many ya. How many itu beda lagi. Misal what is your name atau what's going on gitu. Ini contoh-contoh kecilnya aja. Oke. Kemudian untuk kata tanya yang kedua itu which one. Ada yang tahu artinya which one itu apa? Saya, Pak. Oke, Anida, apa nih? Artinya yang mana? Oke, artinya itu yang mana? Gus. Oke, yang mana? Contoh kalimatnya itu gini. I have 2 books. Which one do you like? Saya punya 2 buku gitu. Misal kalian lagi ketemu sama teman kalian gitu. Hey bro, aku punya 2 buku nih. Yang mana yang paling kamu suka gitu. Itu which one? Kemudian ini juga sama. Strukturnya sama. I have 2 glasses.
Which one do you think it's better for me? Saya punya 2 gelas. Yang mana yang menurutmu itu paling cocok sama aku gitu? Pakainya which one? Which one itu intinya artinya yang mana gitu ya. Terus kita ke yang how many. Ada yang tahu how many itu artinya apa? Berapa banyak? Oke, berapa banyak? Contoh katanya kayak gini, misal kalian ada di perpustakaan gitu sama teman kalian. Kalian nanya mungkin, hey Ani, look, how many books in this library? Itu kayak nanya berapa buku sih yang ada di perpustakaan itu. Gitu. Terus misal kalian juga mau ke kelas gitu, ke kelas tetangga, misal kalian mau jalan-jalan, gitu, mampir-mampir, kalian nanya teman kalian, how many student in this class gitu. Sebenarnya ada berapa sih siswa yang ada di kelas ini gitu. Jadi kalian kayak lihatnya itu dikit banget gitu. Sebenarnya padahal kelasnya ada banyak gitu. Coba ya Bapak cek satu-satu nih. Cevia dulu. Coba Iya, bikin Pak. satu kalimat pakai kata what. Coba. What is your job? Bener gak, Pak? Ya benar. Itu nanyain pekerjaannya. Terus coba yang which one. Satu kalimat aja. I have 2 albums. Which one you will choose? Oke, bagus, bagus. Kemudian yang how many, coba. How many album do you have? Udah bagus sih. Mungkin, tapi nanti mungkin ada beberapa perbaikan buat pronunciation-nya atau pengucapan katanya ya, nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar gitu. Terus coba Ani Lestari, coba. Iya, Pak. Coba kamu bikin satu kalimat pakai kata tanya what. What is your favorite book? Oke, bagus. Terus which one? Belum paham ya, Pak. Boleh dijelaskan lagi apa tidak, Pak? Nggak apa. Kalau ini Ani ya, kalau mungkin apa mikrofonnya keting dulu itu ada suara kucing. Oke. Ya memang begini ya, kalau online itu ya pasti ada gangguan-gangguan, nggak apa-apa. Jadi kalau which one itu untuk menanyakan jumlah berapa banyak. Gitu. Bukan berapa banyak. Yang mana? Menanyakan yang mana? Misal kata ini ya, aku punya 2 buku nih. Misal kamu lagi ketemu sama Cevia. Cevia, aku punya 2 buku nih. Buku yang mana sih yang kamu suka gitu. Nah itu, jadi kayak yang mana sih, yang mana sih gitu. Terus misal uh, kamu ketemu temanmu yang dari kelas sebelah gitu, cowok ganteng semua, dua-duanya ganteng gitu. Kamu lagi sama Cevia juga, Cevia, look, which boy do you think is apa ya? Mana yang lebih ganteng gitu? Ya kayak gitulah. Paham nggak, Ani? Paham ya? Oke. Coba bikin satu kalimat pakai ini. Halo, Ani, masih sama saya? Oh, ya, ya udahlah, nggak apa-apa. Kita langsung lanjut aja ya. Oke, nah ini kita masuk materi yang baru ya. Yang ini udah kita
belajar tentang penyebutan kata untuk benda singular atau tunggal dan plural atau jamak. Nah, di sini udah Bapak kasih gambar ya. Jadi ini yang buat singular dan ini yang buat plural. Jadi untuk singular itu ada 3. Yang pertama itu en, dan the. Oke. Tolong perhatikan gambarnya ya, teman-teman. Untuk atau en itu hanya untuk kata benda yang dapat dihitung atau singular countable noun. Perbedaannya apa sih kalau sama en itu perbedaannya apa sih? Jadi bedanya kalau atau a cuma a ya, itu untuk kata yang selanjutnya itu konsonan atau konsonan sound. Kita kasih contoh dulu ya. Misal ini. Nah, kenapa kita pakai di sini? Karena setelah kata ini adalah huruf konsonan. Jadinya pakainya Kalau yang en itu untuk vowel sound. Vowel itu kalau bahasa Indonesianya itu vokal. Nah, contohnya ini. Ini kan apple ya. Apple itu kan diawali dari huruf A. Jadinya kata yang di depannya itu pakainya en. Simple kok. Kemudian kalau yang the itu untuk yang uh, bisa digunakan untuk uncountable noun atau kata benda yang nggak bisa dihitung. Contohnya kayak pasir, air, angin gitu. Itu pakainya uncountable. Juga buat countable atau yang bisa dihitung tapi yang jamak gitu. Banyak gitu. Kayak misal apa yang banyak itu? Banyak tapi bisa dihitung. Itu misal kayak buku di perpustakaan itu kan banyak ya. Nah, itu pakainya the, bukan pakai atau en. Kemudian the juga bisa digunakan buat singular countable noun. Itu bisa. Misal kayak orang itu ya. Orang itu kan singular countable noun. Itu bisa pakai the. Orang itu kan people ya. The people itu dalam bahasa Inggris itu tetap benar. Walaupun apa ya, dia bisa dihitung. Walaupun dia pada dasarnya itu kan kalau misalkan kita mau ngitung manusia seberapa banyak sedunia itu kan sulit ya. Tapi itu pakainya tetap the karena itu masih tetap bisa dihitung. Kecuali pasir. Pasir itu kan masa ya kita mau ngitungin pasir itu kan bisa. Gitu ya, anak-anak. Terus kita yang jamak. Jamak itu pakainya cuma S. Terus misalkan kata bendanya itu akhirannya itu kayak S juga, terus CH, SH, O, Y, X, dan F, itu pakainya S, bukan pakai S. Kalau pakai S itu kayak misal books, terus mobil misal cars, terus apalagi kursi misal chairs, ini S. Tapi kalau misalkan kata bendanya itu akhirannya huruf-huruf ini bisa dicatat ya anak-anak, soalnya ini agak, ya bukan agak sih, ini penting malah. Itu pakainya IS. Misal ada box, akhirnya X, jadinya pakainya IS. Kemudian fish, SH, jadi ininya juga fishes. Potato jadi potatoes, butterfly jadi butterflies, jadi I gitu. Yang Y jadi I. Dan a leaf jadi leaves. Ya, ini bisa di screenshot dulu biar nyatetnya nanti gampang ya. Oke, kita masuk ke contoh. Oh ya, ini contoh untuk yang sama N ya. Tadi Bapak juga udah singgung sih sedikit. Kalau contoh yang untuk ini. Bapak lupai belum yang pakai S doang. Ini ya, misal
Uh, misalkan apa sih yang selain ini pakainya cuma S. Oke. Kemudian untuk yang ini teman-teman ada yang bingung nggak? Ada yang ingin ditanyakan nggak? Belum. Tidak ada, Pak. Oke, berarti paham ya. Oke, kita Insya masuk Allah. dulu. Terus untuk yang materi selanjutnya, kita akan belajar tentang kata ganti. Kata ganti ini ada banyak ya. Ada banyak. Jadi kata ganti itu dibagi buat jadi dua. Yang pertama itu untuk subjek pronoun atau kata ganti buat orang. Kemudian yang kedua itu objek, kata ganti buat benda. Nah, kata ganti buat benda itu ada 4 ya. Ada this, that, this, dan those. Bedanya apa sih? Nah, bedanya itu di sini, yang biru ini ya. Jadi this sama that itu khusus buat benda yang tunggal. Ini gambarnya HP ya, HP-nya kan cuma satu nih. Terus bedanya apa sih this sama that? Kalau this itu digunakan buat benda yang kita tunjuk ya, atau benda yang misal ada yang O-nya yang kita tunjuk dan itu deket sama kita, itu pakainya this. Jangan kalau yang jauh itu pakainya that. Cuma gitu kok, simple, simple banget. Kemudian plural atau untuk yang jamak ya. Ini juga sama. Kalau this pakai E sama E itu untuk kata benda yang jamak tapi deket sama kita. Jadi gitu. Ini kan HP-nya ada 3 ya. 3 itu kan lebih dari 1. Terus deket nih sama tangan nih. Emoticon tangan ini. Jadinya pakainya this. Nah, karena terus ini yang those itu kan HP sama tangannya kan agak jauh nih. Jadinya dia nggak pakai this, tapi pakainya those. Tuh. Simple ya, teman-teman ya. Kemudian kata ganti untuk subjek. Itu ini ya. Mungkin ini bisa di screenshot dulu biar nanti gampang buat ngerangkum materinya. Jadi kata gantinya itu kata ganti buat manusia ya, itu ada 6. Cara untuk nginget-nginget ini itu pakainya Ayu Dewi atau Dewi Ayu juga bisa. Kok gitu sih? Nah, caranya gini, Ayu itu I sama you. Ini untuk yang tunggal. Sebenarnya ini harusnya ada uh, kayak pemisah gitu. Ayu itu untuk yang tunggal. I itu aku, you itu kamu. Terus Dewi itu buat they dan we. Nah, ini untuk yang jamak. We itu untuk kami, terus they itu mereka gitu. Kemudian kan Ayu Dewi. Terus he see it ini gampang ya, he see it nggak usah disingkat ya. He itu dia laki-laki, si dia perempuan, it itu untuk ini. Ini tuh dalam penggunaan buat benda. Kata ganti benda ini sebenarnya kurang lengkap juga sih, ini harusnya ada kata ganti untuk benda. Gitu teman-teman. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan nggak sampai sini? Halo anak-anak. Ada yang ingin ditanyakan atau yang masih bingung mungkin? Tidak, Pak. Belum, Pak. Oke. Berarti cukup paham ya. Kita udah berapa materi nih berarti? 1, 2, 3. Oke, udah 3 materi ya. Nah, ini materi yang terakhir. Ungkapan. Ungkapan ini ada 2, tapi dia beranak. Masing-masing anaknya ada 3. Tapi jangan bingung ya.
Jadi untuk there is itu untuk yang singular atau tunggal, dan kalau there are itu untuk yang plural atau jamak. Tuh. Paham? Paham nggak? Cevia paham nggak? Insya Allah paham, Pak. Oke. Gampang kok. Ini materi gampang kok. Insya Allah paham. Nah ini kan ada positif, negatif, sama interrogatif. Ada jadi masing-masing kata atau apa ya? Bukan kata, kalimat, masing-masing kalimat, misal kalimat itu bentuknya positif itu ada aturannya sendiri. Terus negatif ada aturannya sendiri, sama kalimat tanya juga ada aturannya sendiri. Tapi nggak usah bingung ya, aturannya nggak bikin pusing kok. Jadi aturannya gini, kalau positif itu simple, there is plus singular noun, langsung ke kata benda. Misal kayak kita contohnya aja nih, misal ada buku itu dan jumlah bukunya itu cuma satu, kita langsung pakai there is a book. Kalau there are juga sama, dari there are dulu plus plural noun atau langsung ke kata benda yang bentuknya jamak. Nah, ini ya. Perbedaannya gampang banget loh. Cuma di sini. Ntar ya. Ini tak kasih merah biar kelihatan beda. Itu ya, cuma ini kok. Nggak usah pusing-pusing. Terus untuk yang negatif. Bedanya positif sama negatif itu cuma satu. Di antara there is sama singular noun itu ada not. Udah, sesimpel itu. Gampang kan? Nih contohnya ya. Ini there is a book. Kemudian kata negatifnya there is not a book. Misalkan, misal nih si Cevia itu lagi ngobrol sama si Ani. Terus Cevia bilang, lihat deh di meja itu di lacinya ada buku gitu. Dia bilang there is a book. Tapi si Anida nggak percaya, si Ani nggak percaya, dia langsung ngebantah, there there is not a book, di sana nggak ada buku. Kemudian dicek ternyata adanya penghapus. Tanda. Oke, selanjutnya interrogatif. Ada yang tahu nggak interrogatif itu artinya apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Coba Ani, interrogatif itu apa? Belum tahu, Pak. Aduh, coba Cevia mungkin. Kata tanya bukan, Pak. Ya, kata tanya. Interrogatif itu kata tanya. Gimana sih caranya menanyakan tapi pakai there is sama there are? Caranya itu there is itu is-nya dibalik dari ke depan. Udah, cuma itu. Jadi ya kayak gitu sih bedanya, cuma is-nya dipindahin aja ke depan gitu. Sama yang there are juga are-nya yang dipindah ke depan. Nah, langsung ke contoh ya. Nah, ini. Warnain apa ya? Biru lah, hijau. Jadi gitu ya. Sesimpel itu kok. Jadi misalkan mau nanya diganti posisi there sama is atau there sama are-nya itu cuma diganti aja. Udah, simpel itu. Kata belakangnya tetap sama. Tetap singular noun atau plural noun, tergantung pakai there is atau there are. Tuh. Paham ya adik-adik? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, kita masuk ke bagian yang paling kita suka, yaitu latihan. Kita udah belajar nih tentang kata tanya, terus kata benda,
singular dan plural. Terus tentang kata ganti yang ini buat benda sama buat manusia itu gimana, sama ungkapan there is sama there are. Coba ini tolong adik-adik kerjakan yang ini aja. Mana ya? Ini kan ada 4. Ini waktunya udah terbatas soalnya. Ini aja deh. Kalian tuliskan satu kalimat berdasarkan materi di bawah ini. Yang ada kalimatannya. Kita bagi aja ya adik-adik biar cepat. Untuk kata tanya itu nanti yang ngerjain si Cevia. Terus penyebutan kata benda singular dan plural itu si Ani ya, Ani Lestari. Terus kata ganti buat ini yang it, they, this, that, those, dan this itu nanti si Anida. Kemudian yang terakhir ini semuanya ngerjain. Jadi bikin 2 kalimat. Gitu ya adik-adik. Saya kasih waktu 10 menit cukup? Atau terlalu lama? Terlalu lama, Pak. Oke. Nanti ini aja deh. Kalau misalkan ada yang udah selesai, nanti langsung angkat tangan aja biar nanti kita cek udah bener atau belum bikin kalimatnya gitu. Mbak Cevia. Cevia dulu. How many car do you have? How many car do you have? Ya bener. Terus untuk yang there is atau there are? Apa nih? There is a globe in the class. There is a globe in the class. Oke, bagus. Terus Anida, coba Anida. Ya, Pak. Coba tadi kamu kebagiannya yang apa? Yang this is my book. This is my book. Ya, bisa. Terus yang kata ganti there is atau there are? Yang ungkapan there is atau there are? There is cat in my room. Oke. Tapi itu ada yang kurang ya. Harusnya there is a cat. Karena catnya cuma satu. Iya, Pak. Oke. Semangat ya belajarnya. Terus yang terakhir nih, Ani Lestari coba. Iya, Pak. Coba, kamu tadi yang ini ya? Coba. One people. Bisa. Terus, coba yang ungkapan. Ungkapan. There is an apple in the table. There is an apple in the table. Oke, bisa. Oke ya. Alhamdulillah udah selesai. Pada pinter-pinter semua, murid-murid Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, karena udah selesai juga, waktunya juga udah selesai ya. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini? Ada yang ingin tanya nggak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, langsung kita akhiri saja dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alright guys, see you in the next meeting. Happy a good day, stay healthy, dan jangan keluar-keluar ya kalau emang nggak penting, soalnya ini lagi PPKM. Oke, saya tutup ya.
Terima kasih karena telah bergabung dan wah sudah pintar-pintar sekali sih teman-teman, anak-anak muridku yang cantik-cantik semua karena kalian semua cewek. Oke, see you in next meeting. Billahi fisabilil haq, astabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.